Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maizatun Nafis dengan NIM P0712402121 dari Prodi D3 Kebidanan tingkat 1 semester 1. Di sini saya akan membuat video untuk melengkapi nilai ujian tengah semester mata kuliah anatomi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang anatomi genitalia eksterna dan genitalia interna. Genitalia eksterna yaitu organ atau alat kelamin yang tampak dari luar dan bisa dilihat jika dalam posisi litotomi. Sedangkan genitalia interna yaitu organ atau alat kelamin yang tidak tampak dari luar dan terdapat di bagian dalam dan bisa dilihat menggunakan alat khusus atau pembedahan. Bagian-bagian dari genitalia eksterna. Organ genitalia eksterna yang pertama yaitu mons pubis. Mons pubis adalah bagian terluar dari kemaluan yang ditumbuhi oleh rambut-rambut. Di sini adalah namanya mons pubis. Kemudian yang kedua yaitu labia mayora. Labia mayora adalah juga sering disebut dengan bibir kemaluan, di mana labia mayora tersusun dari sel epitel bertanduk dan terdapat akar-akar rambut. Labia mayora terdapat pada sisi kiri dan sisi kanan kemaluan. Kemudian yang ketiga yaitu labia minora, di mana labia minora juga sering disebut dengan bibir kecil dan terletak di sebelah labia mayora dan sebelum mispe. Hal yang membedakan labia mayora dan labia minora yaitu pada labia minora tidak terdapat akar rambut dan terdapat banyak pembuluh darah. Kemudian klitoris. Klitoris yaitu terletak di titik pertemuan labia mayora atau tepat pada tulang kemaluan. Sini ya. Kemudian ada uretra. Uretra yaitu tempat keluarnya saluran kencing yang terdapat pada lubang pertama. Kemudian ada himen. Himen yaitu di himen terdapat ada selaput-selaput darah vagina. Kemudian ada vagina. Vagina itu terletak di belakang uretra. Organ genitalia eksterna selanjutnya yaitu ada vestibulum. Vestibulum yaitu rongga kemaluan yang terletak di antara labia minora dan merupakan muara dari saluran uretra dan lubang mispe. Kemudian yang terakhir yaitu anus. Anus yaitu organ terakhir dari saluran pencernaan, di mana anus terletak pada pertengahan bokong. Kemudian pada organ genitalia eksterna terdapat dua kelenjar pada vagina. Dua kelenjar yaitu ada kelenjar Bartholin dan ada kelenjar Skene, di mana kelenjar Bartholin yaitu kelenjar yang mengeluarkan cairan yang membantu melumasi vagina. Kadang-kadang saluran dari kelenjar Bartholin itu menjadi terhalangi sehingga cairan akan kembali ke kelenjar Bartholin dan dapat menyebabkan pembengkakan. Letak kelenjar Bartholin yaitu terdapat pada setiap sisi lubang vagina, yaitu di sini. Kemudian di sini ada kelenjar Skene. Kelenjar Skene yaitu kelenjar yang terdapat di setiap lubang uretra, sisi lubang uretra, di mana yang berfungsi untuk menghasilkan mucus. Itu adalah organ genitalia eksterna dan letaknya dan kelenjar yang terdapat pada vagina. Di sini kemudian saya akan menjelaskan tentang organ genitalia internal, di mana organ genitalia internal itu terdapat 4 bagian, yaitu yang pertama ovarium, tuba fallopi, uterus, dan cervix. Yang pertama yaitu ovarium. Ovarium terdiri dari dua, yaitu ada di kiri dan kanan, terletak di kiri dan kanan.
Ovarium mempunyai dua fungsi, yaitu yang pertama mengeluarkan hormon progesteron dan estrogen. Kemudian fungsi yang kedua yaitu mengeluarkan sel telur setiap bulan. Kemudian serviks merupakan bagian terbawah dari uterus dan terdapat vas vaginalis dan vas supravaginalis. Vagina merupakan tabung yang menghubungkan antara tuba dengan rahim. Fungsi vagina sebagai berikut. Yang pertama yaitu tempat keluarnya menstruasi dari rahim. Kemudian yang kedua tempat senggama, dan yang ketiga jalan lahir. Uterus merupakan organ yang terletak di antara kantong kemih dan rektum yang berbentuk seperti uretrus berbentuk seperti bibir yang terletak di antara kantong kemih dan rektum. Fungsi dari uterus sebagai berikut. Yang pertama yaitu tempat saluran pengeluaran darah head yang ditandai dengan perubahan atau pelepasan endometrium. Kemudian fungsi yang kedua yaitu setiap kehamilan. Fungsi kedua yaitu selama kehamilan sebagai tempat implantasi, retensi, dan nutrisi konseptus. Kemudian fungsi yang selanjutnya yaitu dan saat persalinan dengan adanya kontraksi dinding uterus, tuba Fallopi terletak di atas tepi ligamentum lacum dan berjalan ke lateral forum kiri dan kanan yang berfungsi untuk fungsi yang pertama yaitu menangkap ovum dari ovarium dan membawanya ke uterus. Kemudian fungsi yang kedua yaitu tempat terjadinya konsepsi. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi panggul. Anatomi panggul dibagi menjadi dua, yaitu panggul fungsional dan panggul bagian. Di mana panggul fungsional dibagi menjadi dua, yaitu pelvic minor dan pelvic mayor. Di mana pelvic mayor terdapat di atas linea terminalis dan pelvic minor terdapat di bawah linea terminalis. Kemudian saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian panggul. Yang pertama yaitu ada sacrum. Di sini ada os sacrum, os ilium. Kemudian di sini ada os lumbar di bagian ini. Kemudian di sini ada os pubis sinistra dan os pubis destra, di mana yang dihubungkan oleh symphysis pubis. Ada acetabulum, foramen obturum dan os coccygis. Otot panggul sendiri dalam bidang sosiologi dikenal dengan otot coccygeus, di mana letaknya di tulang kemaluan pubis dan menyebar ke belakang ke tulang ekor. Karena posisi dan letaknya otot ini di yang tersembunyi, maka orang ngira tidak mempunyai otot panggul. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang ligamen. Ada beberapa ligamen pada panggul, yaitu yang pertama ada ligamen volumba, terus ada yang kedua ligamen inguale, dan yang ketiga ada ligamen infrafemoral. Ligamen sendiri yaitu ligamen adalah suatu jaringan yang berperan dalam pergerakan. Kemudian artikulasio atau sendi, di mana dalam panggul ada 3 sendi atau ada artikulasio. Yang pertama yaitu artikulasio sacroiliaca yang bagian ini, kemudian sama ini. Kemudian yang kedua artikulasio sacrococcygis, yaitu yang di sini. Kemudian yang ketiga artikulasio symphysis pubis. Kemudian saya akan menjelaskan tentang panggul normal. Bentuk panggul normal. Yang pertama ada kinesoid, di mana kinesoid ini memiliki ciri-ciri yang pertama yaitu
41% wanita. Terus yang kedua bentuk aditusnya bulat. Terus yang keempat kelengkungan sakrum baik. Terus yang keempat yaitu spina ischiadicanya tumpul dan tidak menonjol. Terus yang terakhir yaitu sudut arcus pubis membulat. Terus yang kedua yaitu ada android. Ini ya bentuk android itu. Dimana ciri-ciri android tersebut adalah 33% wanita. Terus yang kedua seperti jantung. Terus yang kedua android, dimana android ini 33 ciri-cirinya itu 33% pria. Terus yang kedua bentuknya seperti jantung. Terus yang ketiga kurvatura sakrumnya hampir lurus. Terus yang keempat angulus subpubicusnya sempit. Kemudian yang ketiga yaitu anthoporoid, dimana anthoporoid ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Laki-laki. Terus yang kedua wanita dengan perawakan tinggi dengan tungkai yang panjang. Terus yang ketiga pintu atas panggulnya oval, sempit, memanjang dan ventrodorsal. Ini ya bentuknya yang anthoporoid. Kemudian yang terakhir yaitu yang keempat platypheloid. Platypheloid ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut yaitu pria atau wanita, jarang. Terus yang kedua gangguan perkembangan rachitis herediter. Terus yang ketiga pintu atas panggul elis, sumbu panjang transversal. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk pemeriksaan panggul luar. Pemeriksaan panggul luar. Yang pertama yang ini. Dimana yang nomor 1 itu disebut dengan distantia spinarum, dimana maksudnya jarak antara spina iliaca anterior superior kiri dan kanannya berjarak 23 cm sampai dengan 26 cm. Kemudian yang kedua yaitu garis yang kedua disebut dengan distantia cristarum, dimana maksudnya yaitu jarak yang terjauh antara crista iliaca kanan dan kiri berjarak 26 cm sampai dengan 29 cm. Kemudian yang ketiga yaitu conjugata externa yang nomor 3. Dimana maksudnya yaitu jarak antara pinggir atas simfisis dan ujung prosesus spinosus, ruas tulang lumbal berjarak antara 18 sampai 20 cm. Kemudian yang keempat yaitu sering disebut dengan ukuran lingkar panggul. Maksudnya yaitu dari pinggir atas simfisis ke pertengahan antara spina iliaca anterior superior dan trochanter major sepihak dan melingkari keseluruhan panggul yang berjarak antara 80 sampai 90 cm. Itu adalah tentang pemeriksaan panggul luar. Baik, cuma itu yang bisa saya jelaskan tentang anatomi genitalia externa dan genitalia interna. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.